Sore menjelang gelap di ujung kampung di pinggir hutan, dekat jalan kecil menuju kampung sebelah, sekelompok pemuda dari Dinas Kesehatan. Di depan warung banyak tukang ojek yang berkumpul. Mereka masih menunggu penumpang yang mau menggunakan jasa mereka. Mereka mencari orang yang mau mengantar mereka. Namun jika mengantar ke kampung yang dituju, tukang ojek tidak ada yang mau. Mereka hanya mau mengantar ke kampung yang berlawanan arah dengan kampung yang dituju mereka. Kalau ke kampung Rawamati gak deh mas, tapi kalau ke kampung Sukmajaya atau Bandar Jaya kami mau, kata kebanyakan tukang ojek. Memang sampai jam 9 malam, orang dari kedua desa itu masih banyak yang minta diantar selepas dari kota. Andi sedikit gelisah. Kenapa nggak ada yang mau ngantar kita sih? Sari merasa takut. Mungkin karena sudah gelap. Andi, katanya hutan ini angker. Budi berkata, ah, itu cuma cerita. Pasti ada alasan lain, selain angker, hantukah, silumankah. Tiba-tiba, Pak Rudi muncul dari bayangan. Pak Rudi berkata, kalian mau ke kampung itu? Aku bisa mengantar kalian. Lina menjadi penasaran beneran Pak. Orang lain gak ada yang mau. Pada takut katanya. Emang ada APA Pak? Pak Rudi tersenyum. Aku tahu jalan dan bisa melindungi kalian. Tapi kalian harus sopan selama perjalanan. Jangan berkata yang aneh-aneh. Andi tampak serius. Kenapa, Pak? Apa benar hutan ini angker? Angker dalam hal apa, Pak? Pak Rudi mengangguk. Banyak yang bilang begitu. Dan kampung yang kalian tuju juga banyak dihuni oleh orang yang terserang penyakit gaib. Kalian harus hati-hati. Karena kalau kita gak berhati-hati kalian bisa celaka. Sari gemetar mendengar. Apa kita harus tetap pergi? Jadi takut nih ke sana. Budi menantang. Ya sudah, kita lihat saja kebenarannya. Kemudian mereka menaiki kendaraan seperti gerobak tapi, menggunakan sepeda motor untuk menjalankannya. Mereka melewati jalan kecil di tengah hutan, mulai gelap dan mencekam. Hanya suara hewan kecil yang terdengar. Lina berbisik, kalian dengar itu? Andi nampak serius. Suara apa? Sari terlihat panik mendengarnya. Suara perempuan menangis. Budi ketakutan. Pak Rudi, apa yang harus kita lakukan? Pak Rudi, tenang, jangan khawatir. Mengeluarkan lidi sapu dari tasnya. Ini peninggalan kakekku. Dia bilang lidi ini bisa mengusir hantu. Pergi kalian. Pergi. Kata kuntilanak melengking sambil tertawa. Jangan ganggu mereka, teriak Pak Rudi. Orang yang kesini pasti aku ganggu, kata kuntilanak pelan, namun menakutkan. Pak Rudi melibaskan ligi sapu ke arah kuntilanak. Kuntilanak menghilang dengan jeritan mengerikan. Mereka melanjutkan perjalanan. Pak bener banyak hantu ya di sini, kata Andi. Sebenarnya jika kalian niatnya bagus untuk kampung itu,
untuk mengobati orang-orang di sana. Pasti mereka akan muncul. Kok bisa, Pak? Sahut Budi. Kemungkinan penyakit itu ditimbulkan oleh seseorang yang bisa mengutus hantu-hantu tadi. Tapi saya belum tahu pastinya. Tapi dari dulu seperti itu, jawab Pak Rudi. Tetapi sebelum banyak menjelaskan, tiba-tiba muncul sundel bolong di jalan. Lina gemetar, oh tidak. Apalagi itu, Pak? Itu sundel bolong, jawab Pak Rudi. Budi panik. Cepat lakukan sesuatu, Pak Rudi. Pergi kalian. Pergi. Kata sundel bolong serak menakutkan. Pergi atau kubuat kalian menderita, tambah sundel bolong. Pak Rudi mengeluarkan ligi sapu. Dengan kekuatan yang diberikan oleh kakekku, pergilah. Sundel bolong menghilang dengan suara mengerikan. Sakit, sakit, sakit. Andi tercengang melihat. Lidi sapu itu benar-benar sakti. Namun bentuknya tidak seperti lidi lainnya. Hutan semakin gelap. Mereka bertemu berbagai hantu yang menyeramkan. Sorry, ketakutan. Terlalu banyak hantu. Kita tidak bisa terus begini. Budi terlalu berani berkata. Ah, dasar hantu tak berguna. Kalian gak ada apa-apanya. Tiba-tiba Budi tersungkur. Ah, sakit. Pak Rudi tegaskan. Jangan bicara seperti itu. Tiba-tiba muncul lebih banyak hantu. Lina terlihat putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Pak Rudi tegas. Tetap di belakangku. Lidi ini cukup kuat untuk mengusir mereka semua. Pak Rudi mengayunkan lidi sapu, mengusir hantu-hantu yang muncul satu persatu. Pak Rudi berkata, jika nanti di kampung ada sesuatu yang aneh kabar saya, nanti simpan nomor saya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak, jawab Andi. Pak Rudi meneruskan, di sana pasti banyak rintangan buat kalian. Dalam mengobati para warga, berhati-hatilah di sana, jaga sikap kalian. Rawamati adalah sebutan dari desa ujung kematian. Mereka akhirnya tiba di kampung setelah melewati hutan yang penuh hantu. Lina nampak lega, kita sampai juga. Andi tersenyum melihatnya. Terima kasih, Pak Rudi. Tanpa Anda, kita pasti sudah celaka. Pak Rudi tersenyum bijaksana. Ini semua berkat peninggalan kakekku. Ingatlah, kekuatan sejati berasal dari keyakinan dan keberanian. Sorry, tersenyum. Aku tidak akan pernah meremehkan lidi sapu lagi. Mereka disambut hangat oleh penduduk kampung yang sudah menunggu mereka. Suasana berubah menjadi hangat dan aman. Perjalanan menuju kampung yang penuh dengan tantangan dan ketakutan telah memberikan pelajaran berharga bagi mereka. Bahwa di balik kengerian, selalu ada keberanian dan keajaiban yang bisa ditemukan. Tapi apa sebenarnya yang terjadi dengan kampung Rawamati? Nantikan kelanjutannya.